Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Berarti Ada ini berapa antara yang dua harus kita berarti. percaya? Ketika Ada berapa yang harus kepada kita percaya? Ada dua berarti ya. Nah, percaya kepada Kristus, kepada juga kepada Tuhan, Tuhan Allah. Iya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Berarti ada dua yang harus kita percaya. Nah, berarti yang mana Tuhan? Saya mau fokus ya. Nah, so buka kacamata ini, so bingung ini. Minum air dulu, santai-santai, kita semangat. Iya, karena ini pemahaman saya begini. Boleh saya kasih pemahaman saya sedikit sama kamu, Jer? Nanti kalau memang pemahaman saya tidak pas, boleh kamu luruskan. Tapi tolong kamu kita buka ayat sama-sama biar kita paham ya. Tapi kamu minta tolong kamu baca ya. Oke, baik. Di dalam Yohanes 14 nomor 1 itu kan dikatakan begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Silakan buat teman-teman Kristen Naila. Silakan. Pasien selanjutnya, nomor antrian yang ke-7. Ya, halo, Jerlan, Kristen ya, harus ya? Halo. Harus ya, Kristen ya? Ya, Kristen. Oke, silakan. Dari Katolik apa Protestan, saudaraku? Katolik. Oke, Katolik ini sopan-sopan. Silakan, mau tanggapi tema saya atau mau lanjut yang tadi, 1 Timotius 6 nomor 16. Silakan. Atau, tadi saya sengaja turunkan ya, mohon maaf ya Bang ya, karena dia tadi sudah bilang Kristen Tuhan 3. Saya tahu kita kan tidak begitu kan, makanya lebih baik saya turunkan. Oh, gitu. Silakan. Ya. Di sini temanya ajaran bingung. Apa yang bingung? Oke, boleh kita buktikan. Coba Anda bacakan Yohanes 14:1. Yohanes 14 ayat yang ke-1. 14 ayat 1. Ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ, Pak? Percaya kepada Tuhan, Ya. percaya kepada Allah gitu ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada Allah. Coba baca ulang baik-baik. Coba baca. Penuh dengan Padaku, hikmat, ya. hadirkan Roh Kudus. Ya, coba baca ulang baik-baik. Jangan go santai-santai kita. Anggap saja kita teman lama yang belum pernah ketemu. Coba baca ulang dengan baik-baik. Oke. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Ada 1. Cuy, baca baik. Coba
Mengkali baca dari pinggir. Mengkali baca dari pinggir begini. Coba fokus dari tengah. Ada kata juga di situ. Coba, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Jer dan percaya juga kepada Loading. Ada berapa yang harus kita percaya? Janganlah gelisah Berarti ada hatimu, dua. wahai netizen. Percayalah kepada Loading, percaya juga kepada Jer. Berarti ada berapa yang harus kita percaya, Jer? Berarti ada dua gitu. Ada dua. Coba baca itu ulang. Jangan- Masa agama mematikan akal? Coba. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Berarti Ada ini berapa antara yang dua harus kita berarti. percaya? Ketika Ada percaya berapa yang harus kepada kita percaya? Kristus. Ada dua berarti ya. Nah, percaya kepada Kristus, kepada juga kepada Tuhan Allah. Iya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Berarti ada dua yang harus kita percaya. Nah, berarti yang mana Tuhan? Saya mau fokus ya. Nah, so buka kacamata ini, so bingung ini. minum air dulu, santai kita semangat. Iya, karena ini pemahaman saya begini. Boleh saya kasih pemahaman saya sedikit sama kamu, Jer? Nanti kalau memang pemahaman saya tidak pas, boleh kamu luruskan. Tapi tolong kamu kita buka ayat sama-sama biar kita paham ya. Tapi kamu minta tolong kamu baca ya. Oke, baik. Di dalam Yohanes 14 nomor 1 itu kan dikatakan begini. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Berarti ada dua yang harus kita percaya di situ. Percaya kepada Allah Bapa dan percaya juga kepada Yesus, karena yang berkata adalah Yesus. Kan? Nah, sekarang kalau kita tanya kepada Yesus, Yesus percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Coba Jerry baca, coba Jer buka Matius 11:25. Matius 11:25. Sebelas ayat 25 ya. Aduh, cerita lagi nih kisah kehidupan Alkitab nih. Iya, harus semangat. Manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Amin. Coba baca Matius 11:25. Baca. Buka yang Alkitabnya. Google ke bawah sedikit. Sorong ke bawah sedikit. Nanti dapat ada bible.com warna merah tuh. Terus ke bawah. Itu. Ini. Itu buka. Ada yang warna merah kan? Nah, baca yang itu. Nah, begitu. Masa saya ajarkan? Matius 11:25. Oke. Yang ke-25-nya ya, 11 ke 25. Ini 11 banyak banget. Oke, pada waktu itu berkata pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau Iya. sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Oke. begini, kamu tidak usah balikan itu, kamu balik saja kamera ke wajah kamu. Nanti kamu bukan, tidak usah kasih tunjuk ke netizen sudah. Jadi di situ di dalam Yohanes 14 nomor 1 kan dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Nah, kalau kita tanya kepada Yesus, Yesus percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Ternyata di Matius 11:25 Yesus mengatakan, sebab ada tertulis, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti percaya kepada Allah Bapa menurut Yesus sebagai apa? Bapaknya gitu ya. Itu menurut Yesus kan Di bapaknya. dalam, saya ulangi pelan-pelan. Coba kamu fokus pelan-pelannya. Di dalam Matius 11:25, di dalam Yohanes 14:1, di situ kan dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Berarti ada dua yang kita percaya kepada Allah Bapa dan percaya kepada Yesus. Nah, sekarang percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Dalilnya mana? Matius 11:25 tadi yang kamu baca kan? Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Tuhan langit dan bumi, di Matius 11:25. Berarti percaya kepada Allah Bapa menurut Yesus sebagai apa? Kalau itu saya menafsirkan Bang, Tuhan Yesus itu kan Tuhan sendiri kan.
Nah, dia statusnya tersinggung nih. Salah. Ketika dia Nggak ada berdoa. begitu. Ketika dia berdoa, dia berbicara kepada Tuhan, berkomunikasi gitu kan. Seperti itu. Tidak ada begitu, saudaraku. Begini, di situ kalau di Yohanes 14 nomor satu itu kan ada dua yang kita percaya, kan? Nah, percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Dalilnya mana? Matius 11:25. Sekarang percaya kepada Yesus sebagai apa? Coba kamu baca Yohanes 11:42. 42 lagi, Bang. Karena ada dua yang kita percaya, kan? Iya. Coba buka Yohanes 11:42. Sudah lama tidak baca Bibel. Oke, Jujur. kalau kan banyak Ya, katakannya firman Tuhan tidak, dalam katakan Alkitab tidak. bilangnya. Coba baca. Aduh. Matius 11:25. Di Yohanes 11:42. Coba baca. Oke, kalau saya mematahkan gagasan yang lain, Makasih Bang Kris. Sehat selalu abangku. kita bisa bahas firman silakan. Tuhan yang lain, bisa tidak? Ya, kita kasih selesaikan dulu ini. Masa yang ini saja kamu belum lolos terus kamu mau yang lain? Berarti terbukti dong ajaran bingung, kan? Selesaikan yang satu dulu. Gitu. Yohanes berapa tadi? Yohanes 11:42 coba kamu baca. 42. Iya. Ini banyak berarti 42 ini. Yohanes 42. 7 ayat 42 kan atau mana? Yohanes 11 ayat 42. Oh ya, sudah dapat ini. Baca. Aku tahu bahwa engkau telah mendengarkan aku, tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti di sekelilingi orang banyak itu Yesus pengen dipercaya sebagai apa? Sebagai Tuhan. Coba baca itu. Masa kamu bertentangan dengan Bibel kamu? Aku Masa tahu Bibel ke bahwa kiri engkau kamu ke selalu- kanan? Dengar dulu. Coba baca. Aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Engkau itu siapa? Murid-muridnya kan? Atau? La ilaha illallah. Jeri sejak ya Allah. Ya Maksudnya, Bapak. yang mengutus itu Tuhan sendiri. Tuhanlah yang mengutus yang Yesus, sehingga bagaimana supaya Tuhan orang bisa mengutus percaya? Tuhan. Tuhan mengutus Tuhan. Bapaknya kan, Bapak mengutus. Tidak ada Yesus. seperti itu, Jer. Ini kamu punya nama siapa ini? Begini, yang benar itu begini. Kamu diam dulu ya. Di dalam Yohanes 14 nomor 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Nah, Yesus kita percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Datanya mana? Yohanes 11:42. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. Nah terus Yesus percaya kepada kamu sebagai apa? Apakah sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Sebagai utusan Tuhan, dalilnya mana? Yohanes 11:42 yang kamu baca tadi. Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi di sekelilingi banyak orang ini. Aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jika kita sudah percaya Yesus sebagai utusan Tuhan dan Allah Bapa sebagai Tuhan, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal yang dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Coba baca Yohanes 17:3 itu. Oh, banyak sekali. Yohanes Ya memang banyak. Yohanes 17:3. 17 ayat 3. Oke. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, untuk mendapatkan hidup yang kekal berarti kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan apa utusan Tuhan? Mengenal Yesus sama dengan Coba kamu baca ayat. Coba kamu baca ayat itu. Coba kamu baca pelan-pelan ayat itu. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Betul? Allah yang benar. Allah itu siapa?
Di dalam Lukas 4 nomor 8 Yesus sendiri mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan. Sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Nah, di situ Yesus mengatakan, inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Coba saya kasih pertanyaan baru untuk Jer. Sekarang aku bertanya. Untuk mendapatkan hidup yang kekal, ya sabar. Untuk mendapatkan hidup yang kekal berarti kita harus percaya Yesus sebagai apa menurut ayat Yohanes 17:3 itu. Coba baca situ. Yohanes yang ini tadi. Ya kan? Iya, baca yang tadi itu. Inilah hidupku yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Gitu. Nah, untuk mendapatkan hidup yang kekal itu harus mengenal Yesus sebagai Tuhan apa utusan Tuhan. Ini kan jangan menafsirkan. Boleh kamu menafsirkan, yang penting tafsiranmu itu selaras dengan ayat itu. Jangan sampai ayat itu mengatakan bahwa Yesus adalah utusan Tuhan, tetapi tafsiranmu itu menjadikan Yesus Tuhan. Seluruh kitab suci itu butuh ditafsirkan, tetapi tafsiran itu harus selaras dengan ayat itu. Jangan sampai ayat itu mengatakan Yesus adalah utusan Tuhan, tetapi tafsiranmu menjadi Yesus itu Tuhan. Berarti sudah bertentangan dengan ayat. Ayat dengan tafsiran sudah bertentangan. Gitu. Kalau kamu mau menafsirkan ayat itu, berarti ayat itu menjelaskan lebih tegas bahwa kita memperoleh hidup yang kekal itu harus mengenal Yesus itu sebagai utusan Tuhan yang diutus oleh Allah Bapa. Karena manusia tidak bisa melihat Tuhan. Bagaimana agar manusia bisa mengenal Tuhan? Maka satu-satunya Tuhan mengutus utusannya ke dunia. Silakan. Berarti Bapak Kristen apa Katolik ini? Bapak Kristen, Katolik, Hindu apa? Islam? Saya Islam. Oke, menurut Bapak firman Masa Tuhan Islam lebih paham Bibel daripada kalian sendiri? Menurut Bapak itu PST. Karena dia itu PST ini PST. Menurut PST saya ini kan- peneliti. Ya sabar. Saya ini kan PST nih kan, PST ini peneliti sekolah teologi. Saya lulusan dari Vatikan. Ini saya ambil gelar dari Vatikan. JMC ini dari Golgota. Jangan modal congor. Ini nih. Gitu. Makanya kemarin waktu saya di Golgota itu saya sempat buat satu karangan lagu-lagu rohani yang bisa perlu di gereja-gereja pakai itu. Contohnya seperti ini. Tak sengaja lewat depan Golgota, ku melihat Banyak nih ajaran-ajaran ada tiang salib. Gitu. Tapi kalau saya tidak percaya Bang, semua firman Tuhan itu ada dalam Alkitab. Terus firman Tuhan ada di mana? Ada juga di luar Alkitab. Oh, di luar Alkitab. Kalau kamu mau firman Tuhan yang di luar Alkitab, ini dia punya orang. Ku hadirkan langsung. Kalau beliau ini dari Golgota juga. Silakan Pak Gembala. Ya, assalamualaikum Pas. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jerry, salam kenal. Ya, Malam. Papi Gembala lanjut dulu sama Gary karena Gary Ya, ini ngopi-ngopi dia dulu. kayaknya tidak pernah baca Bibel. Ya, Ya, saya ngopi-ngopi ngopi dulu dulu. ya. Lanjut. Siap. Tadi sudah berapa kali pelayanan ya? Jerry ini Katolik ya? Izin kenal ya, Jerry ya? Ya, saya mau nanya dulu Jerry, seberapa sering Jerry ini membaca firman Tuhan, Bible? Satu kali saja ini nih, di dalam Matius pasal 7. Aduh, baca mana lah kau Jerry? Jadi kau ini percaya Yesus dari mana? Coba. Nah, coba lihat di Coba. dalam Alkitab Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23 teman. Lebih parah pula itu kau bawa itu. Iya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Karena Tuhan memang yang akan masuk ke banyak dalam orang- kerajaan sorga. Banyak orang seluruh dunia percaya pada Tuhan kan, tetapi tidak semua orang yang bisa melakukan, yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Tetapi yang bisa melakukan kehendak Bapakku. Nah, apa kehendak Bapak Jerry? Aduh, pasti kalau saya membatasi semua nanti, sebab
pasti kalian mendapatkan pemahaman lebih banyak gitu. Oke teman-teman, dibantu di tap dulu ya, di share 1, tembus 2M dikit lagi. Tembus ini ditergantung oleh orang ya. Oke, di sini kan Alkitab ini ya. Kalau di sini kan pertama Tuhan Yesus kan sangat jelas. Tidak semua orang yang memanggil Tuhan ya kan bisa masuk dalam kerajaan surga, betul tidak? Nah artinya tidak semua orang yang percaya gitu kan, tidak semua orang yang percaya dan berseru kepada Tuhan otomatis masuk dalam kerajaan surga, tidak. Izin Jerry, tolong kipas anginnya kipas angin dulu Jerry, dulu gitu loh. Iya, diarahkan satu arah. Makasih Pak. Ulang ya. Bahkan para pendeta atau penatua sekalipun, meskipun mereka itu bisa berkhotbah, berkorban untuk Tuhan, bisa juga menyembuhkan orang sakit, bisa melakukan banyak mujizat dalam nama Tuhan gitu kan, itu tidak menjamin mereka masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Tetapi yang bisa masuk dalam kerajaan Tuhan itu hanya orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, sehingga bisa masuk gitu. Nah ada lanjutannya di Yohanes pasal 8 ayat 34 sampai 30. Gak nyambung itu, jangan ke Yohanes 8 itu, jangan dulu. Dia bilang bukan, sabar dulu Jer, sabar. Kamu kan bawa dalil itu tentang ajaran nabi palsu. Kalau kamu baca itu dari Matius 7:15, jangan kau potong itu. Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Berarti orang yang hamba dosa itu tetaplah hamba dosa, dia tidak tinggal dalam rumah Tuhan. Nggak nyambung itu Jerry, aduh gimana sih kamu Jer? Sabar dulu Jer. Kamu kalau bawa dalil jangan kayak di gereja. Kalau saya pelajarin semuanya, pasti kalian akan membahas semuanya nanti. Kamu ini tidak pernah baca Bible tapi bisa mengajari. Kamu bawa dalil, kau tabrakan dalil yang tadi Matius 7 itu tentang ajaran nabi palsu yang mengajarkan tentang memanggil Yesus Tuhan. Baca itu Dinda ya. Poinnya ada di 23 pada hari terakhir ya kan, banyak orang berseru kepadaku Tuhan, bukankah kami bernubuat bermujizat dan mengusir setan demi namamu. Lalu 23 pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka. Itu sudah di luar kepala itu Jer ya, itu tentang ajaran nabi palsu. Nah kalau kamu buka di Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepada beta katanya yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang mengikuti kehendak Bapakku yang di sorga. Nah kau cari dulu Jer, apa kehendak Bapak? Coba menaati firman Tuhan. Apa kehendak Bapak? Menaati firman Tuhan, melakukan hal yang positif. Salah. Menjauhi kejahatan. Kehendak Bapak itu sabar. Kehendak Bapak itu adanya di Yohanes 6:40. Silakan dibuka. Begitu kalau Bible. Coba jangan asumsi. Coba. Yohanes apa? Yohanes 6:40. 6 ayat 40. Ya. Oke, ini buat cerita Alkitab nih ini. Ya. 6:40, sebab inilah kehendak Bapa, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Nah, ya kan? Kehendak Bapa yaitu setiap orang yang melihat anak kan katanya kan, dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Makanya tadi dibawa di Yohanes 14:1 itu awalnya kan. Lalu sama dulu belum selesai. Coba kau selesaikan dulu nih. Apa kehendak Bapa supaya kita beroleh hidup yang kekal? Itu lagi kan gitu. Sebab inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, bagaimana caranya kita beroleh hidup yang kekal? Artinya, silakan. segera semuanya gini ya. Ini kan mengacu kepada Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Mana ada Tuhan berinkarnasi jadi manusia, Jerry? Nggak ada di situ. Kan di sini kan ada kata anak di sini kan, anak
Nah, ketika dia percaya, ketika dia percaya perkataan melalui anak manusia ini, dia mengungkapkan kebenarannya. Ketika dia percaya, itulah menaati firman Tuhannya, menaati firman Tuhan yang diungkapkan oleh anak ini. Salah sayang, salah. Jadi kehendak Bapak itu supaya kita percaya kepada anaknya. Nah, terus anak ini juga akan membangkitkan pada akhir zaman. Nah, ini sih pada akhir zaman. Ya. Jangan Berarti itu dulu. Berarti dia akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan jer ya. Ini ayat ini enak loh ya. Yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Apa itu hidup kekal? Hidup yang kekal itu selamanya, coy. Di sorga. Nah, kalau kau mau hidup kekal, percaya kepada anak. Sebagai apa? Kau buka Yohanes 17:3. Di situ ujungnya, Jerry. Coba kau buka. Supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, itu ujungnya di situ. Apa di situ, Jer? Yohanes 17:3. Itu yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Nah, iya kan? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah atau satu-satunya Tuhan yang benar dan Yesus Kristus yang Kau utus. Saya mau uji kau, Jer. Untuk memperoleh hidup yang kekal, menurut Yohanes 17:3, percaya Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Percaya Yesus utusan Tuhan. Bukan Tuhan. Percaya Tuhan utusan Tuhan. Percaya Yesus utusan Tuhan. Yang utus? Percaya kepada anak manusia sebagai utusan Tuhan. Bukan Tuhan. Utusan Tuhan. Percaya Ya, berarti manusia. Anak manusia ini kan diutus oleh Tuhan kan? Anak manusia ini diutus oleh Tuhan. Siapa Tuhan itu? Tuhan itu sendiri. Yaitu Bapa. Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Iya kan? Coba. Siapakah Tuhan itu? 11:25. Oke, nanti kalau saya jelaskan menurut penafiran saya, kalian tidak bakal percaya nanti. Enggak apa-apa kau menafsir. Terserah, tafsirkan Biblemu kan. Di sini tidak ada 11:25, Bang. Ada, Abang. Matius 11:25. Kumaha ya, Abang? Kebangkitan dan hidup. Dan siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. 11:25 tuh Matius. Iya. Oh, saya buka Yohanes ini. Matius. Pada waktu itu berkata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu bagi orang bijak. Oke. Jadi siapa Tuhan langit dan bumi, Jerlan? Kepada Bapaknya. Bapaknya. Siapa utusan Tuhan, Jer? Utusannya Tuhan Yesus. Tuhan lagi, orang dia utusan. Gimana lah kau, Jer? Kan dia kan satu. Enggak, Tuhanmu berapa sih, Jer? Satu. Nah, siapa yang satu itu? Tuhan telah menjadi manusia, itu Tuhan sendiri. Siapa yang satu itu, Jerry? Ganteng. Nih, ketika engkau percaya kepada Tuhan Yesus, kau melihat Bapa. Berarti kamu sudah melihat Tuhan. Jadi Yesus adalah Bapa. Iya. Berarti Yesus adalah Bapa. Menurut Bapak gimana? Kau lah, masa saya? Kan saya nanya kau ke orang Kristen. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan. Ada berapa Tuhan? Ada satu. Jer. Lihat ke layar dulu, Jer. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan. Berapa Tuhan? Satu. Satu. Yang mana Tuhan ini diantaranya ini? Yang mana bukan Tuhan?
Tuhan itu kan roh Bapak. Ketika dia menjadi manusia, Ya dia- salam, Jerry. Tadi kau bilang satu-satunya Tuhan yang benar yaitu Bapa. Yohanes 17:3, betul? Tuhan itu maha kuasa. Ya salam, dia tahu Jerry. Tuhan itu maha kuasa. Tapi menurut ayat, satu-satunya Tuhan yang benar itu siapa? Bapa atau Yesus? Oke, coba Bapak Atau buka dua-duanya? lagi Alkitabnya. Itu ada di dalam Bible saya yang saya pelajari selama ini. Siapa Tuhan itu ya? Oke. Ya, siapakah? Mau saya kenalkan Tuhan kepada kalian. Bukakan dalil. Kan sudah dibuka tadi 11:25. Bagaimana sih? Ini Tuhan itu maha kuasa, itu cuma satu. Oh, Tuhannya bukan cuma satu. Tuhan cuma satu. Siapa Hanya yang karena satu dia- itu? Nama Yesus itu mewakili satu tahap kerjanya. Contoh di zaman kasih karunia kan. Nah, ke zaman kasih karunia itu Tuhan memakai nama Tuhan Yesus. Gitu. Iya. Tuhan memakai nama Tuhan Yesus. Zaman hukum Taurat siapa nama Tuhan? Ya nggak tahu lah siapa nama Tuhan. Itu yang kalian nggak tahu. Makanya batas kan. Nah, coba kau jelaskan siapa nama Tuhan di Perjanjian Baru, Perjanjian Lama. Yahweh, Yahweh. Terus di Perjanjian Baru Yesus. berarti beda namanya. Karena pekerjaannya berbeda. Iya, berarti beda orangnya. Berarti beda, Tuhannya beda. Tuhannya satu, hanya karena namanya disebut beda. Atau begini aja deh, kita uji dulu, Jer. Atau begini aja deh. Tuhan kamu dengan Tuhannya orang Yahudi sama nggak? Nih, Tuhannya Musa. Coba buka Wahyu pasal 11-17. Jangan ke Wahyu dulu, pusing nanti kamu kalau ke Wahyu. Jangan, nanti saya acak-acak di Wahyu, udah saya hafal itu Karena Wahyu. pewahyuan itu penggenapan firman Tuhan di akhir zaman. Karena dikatakan di akhir zaman nanti kan. Ya salam, ya salam, ya salam. Jerry, dengarkan dulu Jerry. Saya tanya dulu, Tuhan kamu dengan Tuhannya Musa sama tidak? Musa itu diutusan oleh Yahweh. Aduh, Tuhanmu sama nggak dengan Tuhannya Musa? Tuhannya Musa itu kan Yahweh. Bukan Yesus. Musa itu diutusan oleh Tuhan pertama di zaman hukum Taurat. Baca dulu deh, Makanya Jer. makanya kalian tidak- Kamu belajar dulu deh. Nih, Aduh. Kamu belajar dulu deh. Diutusi oleh Yahweh. Yesus karena diutus oleh karena manusia di bangsa Israel itu mereka tidak bisa mendekati diri kepada Tuhan. Karena apa? Karena mereka takut. Karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Gitu. Ketika roh Tuhan berbicara, manusia tidak akan mengerti. Mereka harus berdiri jauh-jauh dari atas gunung Sinai itu. Sehingga mereka berteriak, Musa, engkau yang berbicara kepada kami, nanti kami mati. Nah makanya Musa Masuk biarkan dulu, Musa masuk berbicara. dulu Bang Loding. Gitu. Oke, panggil semua. Kayaknya susah karena kamu nggak pernah baca Bible gitu loh. Bagaimana kamu Kristen nggak pernah baca Bible dia Bang Loding? Jadi kita mau ngomong apa gitu loh? Aku sudah diskusi. Aduh. Lanjut Bang Loding. Coba yang pendeta-pendeta di bawah, itu naiklah bantu jemaat di atas ini, kesian kan? Setiap minggu jemaat bayar per puluhan, kalian cuma kasih Yohanes 1 nomor 1. Akhirnya terputar-putar anak orang di Komal ini. Silakan. Assalamualaikum, akhi, guruku Bang Apologet Muda. Masya Allah. Silakan yang pendeta-pendeta di bawah. Jadi begitu Bang Jerry ya. Itu jangan sampai Anda terputar-putar dari Matius sampai cap tikus. Tidak ada Yesus itu Tuhan. Yesus itu hanya utusan Tuhan. Jangan sampai Anda itu kan di mana dia kan merajuk dia kan cabut wifi kan merajuk dia. Kalau sudah begitu merajuk. Piring headset begini. Nggak pernah baca Bible gimana ya?
Saya pikir keras, ternyata kardus. Silakan, yang Kristen mau naik, silakan. Nah, coba ini. Ya, tadi ada pendeta satu tadi, begitu sudah naik dia tidak terima. Ya, Tommy, Kristen ya harus ya, Tommy. Iya, ya Bang. Kristen ya harus ya. Muslim saya Bang. Oh Muslim, oke Iya. Kristen, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin turunkan dulu ya Bang ya. Waalaikumsalam, Bang. Ya, ya. Oke siap. Iya silakan yang pendeta-pendeta di bawah. Kalian bertanggung jawabkan nih jemaat-jemaat kalian nih. Iya kasihan jemaat-jemaat ini Izin setiap minggu sedikit, bayar izin puluhan. sedikit. Saya masuk Pastor Roding ya. Lanjut. Tolong Pak Bapak pendeta ya, kalau bisa para jemaat itu diajarlah Bible ya. Iya nanti ke Bang Suma ya siap ya. Jadi untuk para pendeta tolong ya diajarkan kepada para jemaat cara membaca Bible yang benar gitu loh. Jadi kalau naik ke komal-komal lintas iman, jadi bisa menjawab ya, membentengi iman-iman kalian ya. Jangan asal bunyi teman-teman, nggak boleh. Nanti Tuhan marah ya. Begitu ya. Kayak seperti tadi ya, tidak pernah baca Bible naik ke komal. Akhirnya seolah-olah kita ini yang Islam yang lebih paham Bible. Gitu loh, kan nggak enak sama penonton Kristen kan, Pastor Loading ya. Pasti nanti penonton Kristen bilang, ini gimana sih ini orang Kristen di atas tidak bisa menjelaskan, Muslim kok lebih cerdas. Jadi jangan sampai ada seperti itu. Jadi kalau kalian naik, kalau bisa bertanyalah. Jadi mulai hari Minggu nanti bertanyalah, Pak Pendeta, ini ada di Komal Pastor Loading, banyak pendeta yang kabur ke hutan gara-gara Yohanes 14:1. Kok Tuhan jadi 3 gitu kan? Bertanyalah kalian gitu loh. Nanti Pak Pendeta arahkan. Oh iya, jangan naik ke Komal Bang Loading, ke gereja aja tergoncang. Begitu ya. Silakan buat pendeta-pendeta yang mau naik taping 3. Ya, Kalau izin malu dulu 3 saya ke taping 1 Bang Suma saja. dulu sebentar Bang. Saya izin ke Bang Suma dulu. Oh siap. Nanti saya turun naik lagi. Oke, Ya. siap. Assalamualaikum. Oke siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum akhi. Insyaallah. Ya silakan buat teman-teman Kristen yang mau naik diskusi, silakan. Siap. Sabar ya, saya lagi. Oke mantap. Ya Romeo Islam Kristen. Romeo. Assalamualaikum Ustaz. Oh waalaikumsalam. Ya Muslimnya kita izin turunkan dulu Bang ya, kita prioritaskan. Turunkan. Saya itu kecil. Oke. Ya. Terima kasih. Silakan buat teman-teman Kristen yang Muslim ditahan dulu biar kita ada diskusi ya. Ya. Ya halo John Tron Kristen ya harus ya. Halo Bang. Halo Bang John. Allah Akbar. Ya Budi Muslim. Halo, assalamualaikum Bang. Ini mau tanya Ya, sedikit Bang. waalaikumsalam. Tadi di room sebelah aku ditanyain tuh Bang. Surat Sabar Bang, Abang Islam Al-Baqarah. apa Kristen Bang? Islam Bang, Islam. Ya sabar Bang, kita carikan Oten dulu Bang. Kita carikan Oten dulu, tahan dulu abangku, karena di sini kita juga diskusi Bang. Tolong buat begini saudara-saudara Muslim.
butuh kerjasamanya ya, kita carikan Oten dulu. Karena kita niat buka Komal ini kan untuk cari Oten gitu. Ya sabar ya. Ya sate Halo? Islam Kristen. Ya, Kristen. Ya. Bisa open cam? Gimana caranya ini? Oh, belum bisa. Akhi, antum mau diskusi? Ya, saya mau diskusi nih. Ya, abang mau diskusi? Sabar. Ini udah normal belum suara saya ini? Sudah normal. Cek. Nggak bisa ini saya. Mantap. Boleh diskusi, tapi nanti sama dengan saya punya guru ini. Soalnya kalau diskusi sama saya harus open cam, Bang. Iya, ini saya bisa Antum open cam. itu Aki, antum punya apa? Antum punya internal play dikasih mati soalnya noise. Oh ini. Udah. Iya. Weh, mantap. Doubling ya, pantas doubling. Silakan mau tadi. diskusi sama Sate, silakan. Biar saya sebatan dulu. Sama-sama. Saya mau. Silakan. Halo? Ada tema, Pak? Iya, Bang. Tanggapi tema langsung. Iya. Silakan. Apa yang bingung dengan Kristen? Yang Halo? bingung itu ketika ditanya. Iya, silakan. Cek, ada Tanya. suara saya nggak, Bang? Abang dengar nggak suara saya? Silakan Ada nggak? tanya. Iya. Coba baca Yohanes 3 nomor 36. Yohanes 3:36. Yohanes 3:36. Yohanes 3:36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Apa yang salah ini? Nah, percaya kepada anak itu sebagai apa? Sebagai firman yang diutus. Sebagai firman yang diutus. Iya. Betul? Iya, betul. Oke. Sekarang baca Wahyu 4 nomor 11. Wahyu 4:11. Nah, Wahyu. Wahyu 4 nomor 11. Wahyu 4 nomor 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala. Mana? Cek. Kenapa terpental? Cek. Cek. Terpental semua mana? Pendeta pasrah pula ini. Brimo. Silakan. Beliau ini pendeta pasrah, jadi beliau menyampaikan firman-firman pasrah. Yesus Tuhan, iya. Bapa Tuhan, iya. Roh Kudus Tuhan, iya. Berapa Tuhan? 3. Kok 3? Yang penting brimo. Assalamualaikum. Silakan. Wa'alaika ya ahlil naro. Masya Allah, luar biasa. Shalom. Wajah-wajahnya ini kelihatan. Assalamualaikum, salam. Ya, wa'alaika ya ahlil naro. Gimana Pak Pendeta? Ada yang mau disampaikan atau mau curhat atau mau apa? Kenapa jemaat berkurang? Kebetulan penontonnya 6 juta orang. Saya ingin bersaksi tentang Yesus.
Ya, sabar. Bersaksi tentang Yesus. Apakah Pak Pendeta sudah pernah melihat Yesus? Nah, ya sudahlah. Oh, sudah. Baik. Pak Pendeta sudah pernah lihat Yesus. Baik. Oke, coba kita buktikan boleh Pak Pendeta sebelum masuk ke saksian? Iya. Baik. Kita buktikan teman-temannya karena beliau sudah pernah melihat Yesus, jadi kita buktikan biar enak kesaksiannya itu begitu. Yang mana Pak Pendeta? Yang ini, yang ini. Yang nomor 1, nomor Saya 2, tunjukkan nomor 3 saja. atau? Oh, yang mana? Yang mana itu? Yang ini. Oh, yang itu. Ah, Berarti yang lain ini bagaimana? Salah? kalau yang kita setunjuk ini mirip-mirip kita. Hidung mancung. Bagaimana kulit- mirip Pak Pendeta? Itu gondrong, Pak Kulit Pendeta putih. botak. Itu begitu. Nah, baru waktu Pak Pendeta bertemu itu memang begitu dia. Bertemu di mana Pak Pendeta? Dia begitu dia. Ini ada di pintu. Setiap hari kita ketemu ada di pintu ini. Posisi dia di pintu ini. Apa dia? Memang gondrong begitu. Ya waktu itu kan clipper belum ada. Waktu itu Oh, cuma ada kapak beda. Nah, sekarang sudah ada. kalau Pendeta. Yalah. Kalau Pendeta begitu bagaimana umat? Bagaimana bisa Pendeta bisa bertemu dengan Yesus sementara Yesus mengatakan kalau orang berjumpa dengan dia kalau bukan mati mata buta. Siapa yang lihat zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada foto, kan? Kok zaman Yesus sudah ada gambarnya? Aduh, ya Allah ya Rabbi, satu kali dikirim pendeta begini, gereja siapa lagi yang pakai sama dia tuh ya? Allahu Akbar. Ya, silakan pasien selanjutnya. Ya, Mbak Andra, Endari. Pertama saja sudah berdusta, bagaimana kalau kita, aduh. Oke, sabar. Aduh. Iya, sorry. Kenapa tadi? Ya. Silakan, bukan kasih turun, jangan begitu kok. Nyanda moderator Sama tadi. Sendal putih terapa. Ya, silakan. Jer. Hei, Jer, Ya. buka kamera Jer. Ini ada Pak Pendeta ini Pak Pendeta Yunus dari Manado. Ini kawan saya yang paling baik ini. Nah, ini Pak Pendeta. Coba Pak Pendeta penginjilan sama beliau ini mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri yang datang ke dunia. Coba silakan berikan pencerahan kepada dia. Dia dari entah Katolik atau dari mana, silakan. Saya nyimak dulu, silakan. Ini saya memberikan komal saya ini spesialis buat Pak Pendeta menginjili hamba yang mau yang tersesat dalam pemahamannya. Silakan Pak Pendeta. Saya nyimak. Yesus itu kan Tuhan itu sendiri. Iya. Iya Pak. Siapa ini Pak Jer? Pak Pak Jer ini pendeta ya. Ini pendeta, beliau pendeta ya. Iya. Silakan Pak Jer. Ya, salam hormat Pak Pendeta. Ya, shalom. Iya, salam. Salam kenal. Terima kasih sudah. Makasih Pak Host yang baik hati, tidak sombong. Puji Tuhan, senang perkenalan dengan Bapak Pendeta Yunus. Iya. Puji Tuhan. Gimana Bang? Apa yang Ya, dikatakan tadi? Iya. Jadi begini, memang dalam ajaran Kristen, ya ajaran Kristen itu mengajarkan tentang Yesus ya. Siapa Yesus itu? Yesus itu adalah Allah sendiri ya. Makanya dikatakan bahwa kalau engkau melihat aku, engkau telah melihat Allah ya.
Dan di ajaran Kristen, Yesus itu sebagai juru selamat dunia. Nah, coba tanya Papi Gembala, hanya Papi Gembala tidak terima dia sebagai juru selamat dunia. Nah, jadi Yesus datang memberikan hidup kekal, ya. Iblis datang membunuh, membinasakan. Yesus datang memberikan hidup kekal. Nah, Yesus datang memberi hidup kekal bagi mereka yang percaya. Nah, bagi mereka yang tidak percaya, tempat mereka spesial, khusus, ya. Bisa baca di Wahyu 20 ayat 15. Lautan api di tempat mereka. Ya, kalau mereka tidak terima, begitu. Kenapa kita harus terima Yesus? Yang pertama, semua orang telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Ya. Nah, orang berdosa ini tidak ada tempat di sorga. Maka Yesus datang memberi diri sebagai tebusan, menyerahkan diri kepada manusia sebagai hamba, ya, dan menjadi penebusan bagi banyak orang, supaya semua orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa tapi memperoleh hidup yang kekal. Nah, bagaimana mereka yang tidak percaya? Markus 16 ayat 16, mereka sudah ada di bawah hukuman. Nah, hukuman ini apa? Bukan hukuman yang dibuat manusia, tapi hukuman Allah. Allah bagi manusia. Ya. Jadi kalau mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yesus menjamin keselamatan mereka. Bisa baca di Wahyu 10 ayat 28. Aku menjamin keselamatan bagi mereka yang pasti, ya. Yang pasti. Jadi kalau agama lain tuh mudah-mudahan masuk, beramal baru bisa masuk. Dalam Kristen enggak. Itu semua karena kasih karunia. Sampai buta itu orang karena dari pagi sampai malam dia cerita tentang Yesus. Nah, sampai buta. Rikir rambut nggak mau tunduk, kepala begitu. Jadi begini. Izin Pak Pendeta, tadi percaya Yesus sebagai Tuhan. Di mana datanya itu? Supaya memperoleh hidup kekal itu percaya Yesus sebagai Tuhan. Kalau ada, baptis saya malam ini dengan Bang Loding. Kalau enggak saya kawin lagi deh. Kalau ada datanya untuk memperoleh hidup yang kekal, percaya Yesus sebagai Tuhan. Ya baptis saya malam ini lah, saya kawin lagi, boleh ya Pastor Roding ya, kita kawin lagi ya, kalau ada, silakan. Iya, bisa baca di dalam Matius 28 ayat 18, ya. Di situ jelas berkata begini, Yesus pemegang kuasa di bumi dan pemegang kuasa di sorga. Nah, pemegang kuasa di sorga ini bukan manusia, Pak. Ya, presiden pun tidak mampu pegang kuasa di sorga kalau bukan Tuhan. Apakah bisa dengan akal sehat ini kita bisa bilang dia manusia atau dia Tuhan? Bisa. Ada tidak manusia pemegang kuasa di sorga? Yang memberi kuasa siapa? Enggak, saya tanya, adakah manusia yang memegang kuasa di sorga? Yang memberi kuasa siapa? Aku dan Bapa itu satu. Dia memberikan kepada anak. Dan anak itu orang suatu. Adakah yang berkuasa di sorga sama seperti Yesus? Matius 20:23, tentang hal yang duduk di sebelah kanan ataupun sebelah kiriku, aku tidak punya hak, melainkan Bapa yang telah menyediakannya. Matius 20:23. Iya. Bagaimana itu Pak Pendeta? Ya, jadi begini Pak, memang Iya, ayat itu menunjukkan kerendahan Yesus kepada Bapa, kerendahan hatinya kepada Bapa. Begitu Pak Papi. Coba jelaskan Pak, ketika Yesus sudah diberi kuasa, tetapi dia masih berkata, tentang hal yang duduk di sebelah kanan ataupun sebelah kiriku, aku tidak punya hak, melainkan Bapa yang telah menyediakannya. Coba jelaskan itu Pak.
Iya, jadi begini Pak, memang di situ Iya. ayat itu menunjukkan bahwa Yesus datang sebagai anak Allah, ya, anak Allah. Ini bicara anak Pak, yang punya Bapa, ya, yang memiliki kerendahan hati, taat kepada Bapa, begitu. Bapak itu siapa? Ya Bapa itu yang berkuasa, sumber segala sesuatu. Berkuasa. Selesai. Artinya kuasa yang diberikan yang diada pada diri Yesus diberikan oleh Bapaknya. Jadi di dalam Islam Pak, maaf ya kita komparasi ya, jangankan untuk diberi kuasa Pak, Yesus ini diberikan kuasa untuk menciptakan matahari 100, tetap aja dia diberi kuasa. Jadi bukan hal yang istimewa gitu loh. Diberikan lagi kuasa, Yesus kau bikin lagi bumi 10, biasa aja, karena Bapaknya ini maha kuasa melalui utusannya. Sesederhana itu Pak, memikirkan. Tetap entitas yang tertinggi adalah Bapa, karena dia berkata, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang memerintahkan aku untuk berkata-kata. Aku berbuat bukan dari diriku sendiri, katanya Yohanes 5:30. Lalu di Yohanes 14 banyak itu Pak dibaca. Jadi kekuasaan yang diberikan itu maksudnya kekuasaan untuk menyampaikan firman-firman Tuhan, bukan kuasa segala macam, bukan kuasa untuk menuntun manusia ini masuk ke dalam kerajaan sorga. Maka Yesus berkata di 14:6 ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada yang akan sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jalan itu apa? Ikuti perkataannya. Kalau kau tidak mengikuti perkataannya, kau tidak akan sampai kepada Bapa. Bukan kita belerot-lerot di belakang Yesus Pak. Begitu gampang kok ya. Disapa dulu Pak, saya sebelum ini. Halo Sate. Halo. Ya, Muslim Kristen. Kristen. Ya, standby dulu Pak ya. Nanti satu sesi dengan Pak Yunus. Karena saya mau bawa tadi Matius 20:23 Pak. Bagaimana Anda menjelaskan itu tentang hal yang duduk di sebelah kanan ataupun sebelah kiriku aku tidak berhak, melainkan Bapa yang telah menyediakannya. Silakan. Halo, ini saya. Oh ya, kalau Pak Sate mau sambung silakan. Enggak, ini loh, yang Kristen ajaran bingung ini. Oh ya, Ya, yang bingung apa ya? oh mau dicoba? Ya. Baik. Kita coba dalil satu Pak ya. Pak Sate, Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Pernah mendengar ayat itu Pak? Ya. Ada berapa yang Bukan harus salah kita dengan percaya? Ada berapa yang kita percaya di situ Pak? Ada berapa yang kita percaya? Ya, dua. Antara dua ini yang mana yang Tuhan? Kedua-duanya Tuhan. Berarti Tuhan Anda dua, Oh iya. bukan tiga. Sekarang saya tanya sama Anda. Apa arti Tuhan? Saya tanya apa? Ya nggak apa-apa. Abang mau dua nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa, nggak Ya, masalah. silakan jawab apa artinya Tuhan. Kita tidak Apa lagi yang maksud belajar dengan Tuhan? apa arti Tuhan. Kita lagi tidak belajar tentang apa arti Tuhan. Tadi Anda sudah Saya mengatakan kan Tuhan bicara ada dua. Tuhannya Betul. bukan hanya 2, 3. Tuhan saya 3, bukan hanya 2. Tiga. Ya sudah, itu iman Anda, nggak apa-apa. Iya. Nah, Makanya yang salah apa? bagaimana Yang dengan salah. ya, bagaimana dengan Yohanes 17:3? Inilah hidup yang kekal Ya, itu silakan bahwa baca. mereka mengenal Engkau. Silakan baca. Ya, Inilah 17:3, hidup silakan. Inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu dalam tiga, satu-satunya Allah yang benar, Tuhan yang benar. Siapa satu Tuhan yang benar ini? Tuhan satu yang benar adalah Allah Bapa. Bingung kan? Bingung. Ya, nggak bisa. Loh, kenapa Sesuai bingung? judul. Bingungnya di mana? Itu kan Tuhan saya juga, Allah Bapa.
Yesus juga Tuhan saya. Di mana bingungnya? Anda aja yang bingung. Yohanes 17:3 tadi satu-satunya Tuhan yang benar siapa itu? Ya, Bapaknya Yesus. Berarti Jadi Tuhan kalau yang misalkan benar begini, sabar. sebentar dulu, sabar, Iya. sebentar dulu. Dikatakan di situ satu-satunya Allah yang benar itu adalah Bapaknya Yesus. Ya. Jadi kalau Anda menyembah di luar itu, berarti Anda salah. Maksudnya seperti itu. Yesus sedang memproklamirkan diri bahwa Allah yang benar itu Allah adalah Bapaknya sendiri, Oke. Bapaknya Yesus. Berarti Allah yang benar adalah Bapaknya Yesus. Yes. Yesus Allah bukan? Yesus adalah firman Allah. Bukan Allah. Bukan Allah, firman Allah yang diutus. Ini sudah sepakat ya. Nah ini Allah Anda itu bingung, Tuhan. kan? Sabar. Allah itu Tuhan atau bukan? Allah itu Tuhan. Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Iya. Satu-satunya Yesus Tuhan. adalah Allah yang diutus. Tuhan yang diutus. Kan satu-satunya Yesus Tuhan itu Tuhan yaitu yang Bapa. diutus. Satu-satunya Iya. Tuhan kan Bapa. Satu-satunya Tuhan itu Allah Bapa. Itu Allah yang Yesus. benar. Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan juga. Makanya saya katanya tanya. satu. Sebentar, saya tanya. Saya tanya. Apa yang dimaksud dengan Tuhan? Apa yang dimaksud dengan Ya Tuhan? kan? Udah, Tuhan itu baca Matius 11:25. Baca aja. Jadi tidak berasumsi. Matius Enggak, 11:25. Anda artikan apa itu maksudnya Tuhan? Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Bapa itu Tuhan langit dan bumi. Yang dimaksud dengan Tuhan apa? Ya tanyalah Yesus. Kenapa saya? Nah, Anda sendiri aja nggak tahu kok bilang kok bingung gimana bingung di mana? Bingung kan? Bingung dia. Ya, Anda itu yang bingung. Yang bingung itu Anda Jadi itu yang- sendiri. Jadi Sekarang saya satu-satunya tanya, Tuhan Tuhan yang itu siapa? benar. Bingung sendiri dia. 21 gimana? Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.